قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah kaum muslimin rahimahumullah, para jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan tafsir kita, tafsir juz amma. Setelah kita menyelesaikan surat Al-Balad, maka kita akan lanjutkan surat Asy-Syams, itu matahari Asy-Syams. Surat ini ada 15 ayat, termasuk surat yang pendek dan termasuk surat yang direkomendasikan untuk dibaca di beberapa salat seperti maghrib karena tidak terlalu panjang. Di surat ini kita bisa melihat kuasa Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala sebutkan beberapa dari makhluknya, dan Allah bersumpah dengan beberapa makhluk yang manusia itu tidak bisa lepas dari eksistensi makhluk-makhluk ini dan mendapatkan manfaat dari eksistensi makhluk-makhluk ini, seperti Asy-Syams, matahari, Al-Qamar, bulan, An-Nahar, yaitu siang, Al-Lail, malam, As-Sama, langit, al-ard, bumi, juga nafs yang bisa bermakna jiwa atau nyawa. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bahas ayat 1 sampai 10 minimal, mudah-mudahan bisa sampai ayat 10. Mu'adz bin Jabal pulang ke area kediaman beliau dan mengimami kaumnya. Fa shalla lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya thumma ata qaumahu fa ammahum. Jadi Mu'adz bin Jabal salat di malam itu bersama Nabi salat Isya berjamaah, kemudian mendatangi kaumnya dan menjadi imam untuk mereka. Faftataha bi suratil Baqarah, maka di rakaat pertama beliau, yaitu Mu'adz bin Jabal, membaca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Ya, sampai apa yang terjadi kemudian? Jemaahnya banyak keberatan Al-Baqarah. Ya lama gitu, panjang. Sampai sebagian jemaah kemudian apa? Tafarruq, yaitu keluar dari shaf dan mereka salat sendiri, ada yang di rumah, ada yang lanjutin di masjid itu juga. Maka kabar ini sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memarahi Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, afattanun anta?" Wahai Mu'adz, apakah engkau pengen membuat fitnah? Nah, maksud fatan di sini yaitu munaffir 'anid din. Apakah engkau pengen membuat orang lari dari agama? Ya, karena bacaan yang orang-orang itu belum siap dengan sepanjang itu. Di sini ada fikih. Di sini ada fikih dalam salat dan fikih dalam berdakwah. Kalau misalnya masyarakat belum siap untuk dibacakan surat yang begitu panjang, maka hendaknya kita memendekkan. Jadi tinjauannya untuk berjamaah itu bagaimana makmum. Kalau belum siap, maka berikan keringanan untuk mereka, dan itu hukum asalnya dalam salat berjamaah sebagaimana Nabi SAW sebutkan, "Idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif." Jika seorang dari kalian menjadi imam bagi orang-orang, maka hendaklah dia ringankan. Ringankan berarti hukum asal dari
atau anjuran asli untuk sholat berjamaah aslinya apa? Ringan dulu. Ya. Adapun kalau misalnya sudah siap untuk dipanjangkan terutama sholat subuh maka lakukan. Ya. Afatanun anta, apakah engkau pengen membuat orang-orang lari dari agama? Iqra wasyamsi wadduha, iqra wadduha, iqra wal laili idza yaghsha, iqra sabbihisma rabbikal a'la. Bacalah surah-surah seperti asy-syams, ad-duha, al-lail, al-a'la, yaitu yang maksimal separuh dari halaman, setengah halaman gitu. Ya. Ya, jangan terlalu panjang, belum pada siap gitu. Dan surat asy-syams ini termasuk surat-surat yang turun di periode Makkah. Bahkan sebagian dari ahli tafsir mengatakan ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Kandungan surat asy-syams ini garis besarnya yaitu ada dua. Yang pertama, memotivasi untuk taat dan mewanti-wanti daripada maksiat. Yaitu motivasi agar taat dan mewanti-wanti daripada maksiat. Kemudian maksud atau tujuan kedua dari surat ini selain motivasi dan juga pewanti-wantian, yang kedua adalah ancaman untuk orang musyrikin. Ancaman untuk orang musyrikin bahwa mereka itu bisa kena azab gara-gara kekufuran mereka atau kesyirikan mereka. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka itu tertimpa azab dan musibah disebabkan kekufuran mereka. Dan tema-tema dalam surat ini ya, yaitu tema yang pertama berkisar tentang sumpah Allah Ta'ala dengan beberapa makhluk yang besar. Allah Ta'ala bersumpah dengan beberapa makhluk yang besar, wasyamsi, wal-laili, ya, wan-nahari, dan seterusnya. Kemudian tema yang kedua menyebutkan kondisi jiwa manusia, yaitu ada yang mau mensucikan dirinya dan ada yang tetap aja dalam kesesatan. Orang beda-beda. Ada yang mau berubah menjadi baik dan ada yang mau tetap buruk. Ada. Kemudian tema yang ketiga, penjelasan baiknya akibat dari orang yang membersihkan dirinya dan buruknya akibat orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi sini ada dua hal, tazkiyatun nafs dan ittiba'ul hawa. Tazkiyatun nafs itu adalah membersihkan jiwa. Dan lawannya ngikutin hawa nafsu, ngikutin keinginan jiwa. Dari kenyataan kita bisa belajar bahwasanya banyak keinginan jiwa atau hawa nafsu itu menjurus pada keburukan. Sehingga kalau diturutin semuanya maka akan kotor. Ya, maka perlu kita untuk mensucikan jiwa kita, tazkiyatun nufus, dengan bertauhid pada Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan tema yang terakhir dari surat ini yaitu mengkhabarkan binasanya kaum Tsamud dan ancaman untuk orang-orang musyrikin. Dulu kaum Tsamud itu mereka binasa karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Maka siapapun dari bangsa maka akan kena musibah tersebut. Mau enggak pasti kena, walaupun kelihatannya sekarang mungkin diberikan keluasan oleh Allah sebagai istidraj, tapi pasti kena. Pasti akan kena. Baik, kita akan bahas sekarang insyaallah kata per kata dari surat Asy-Syams ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wasyamsi wa duhaha." Asy-Syams. Jelas kalau Asy-Syams itu adalah matahari, dan matahari dalam bahasa Arab syams itu muannats, bentuk feminin. Dari kata asy-syams bentuk feminin ya. Kayak setelahnya ada ha wa duhaha wal qamari idza talaha. Di sini pronoun atau kata ganti yang kembali kepada asy-syams. Jadi asy-syams itu termasuk nama feminin, female ya. Bukan maskulin. Ya. Tapi ya bolehlah kalau misalnya laki-laki dinamakan Syams, Syamsul, dan misalnya ya, Syamsul Bahri, Syamsuddin.
ya Syamsul Pulung. Nah, kalau Syamsul Pulung saya nggak tahu mataharinya pulung gitu kan. Kalau Syamsul Bahri oke lah, matahari lautan. Syamsuddin mataharinya agama. Ini Syamsul Pulung apa coba kan? Syamsul Bahri oke, Saiful Bahri oke. Warteg Bahri juga enak ya. Nah, di sini wasyamsi, asyams. Syams matahari. Ya. Jadi syamsul berarti matahari. Karena ada ulnya ini karena ada alif lam setelahnya dari isim atau kata nama. Nah, matahari ini makhluk yang ajaib tentunya ya. Kalau mungkin kita pelajari bagaimana apa yang dipelajari para saintis, itu mereka mendapatkan banyak sekali kenyataan dan fakta yang dahsyat. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala membalance matahari itu sebegitu jauhnya dari kehidupan kita. Ya, dari sini jauh sekali matahari dan besar, panas. Tapi dengan jarak yang Allah alam berapa jaraknya antara kita dan matahari, itu jarak yang sangat paling pas untuk kita mendapatkan kebaikan dengan izin Allah, kebaikan matahari ini, kebaikan sinar ultravioletnya, terutama di pagi hari. Tapi kalau udah jam sekian itu tidak direkomendasikan gitu kan, karena udah bergeser, udah ada perubahan pemanfaatan dan guna. Tumbuhan pun membutuhkan itu, binatang sebagainya membutuhkan itu. Masya Allah ya, kuasa Allah Ta'ala untuk alam dunia ini. Apakah di hari akhir ada matahari? Ada. Di hari akhir ada matahari juga. Namun matahari di hari akhir itu mungkin diubah bentuknya, bukan bentuknya apa, zatnya ya, jaraknya juga dan zatnya. Ya, jarak diubah dan zatnya juga mungkin beda dengan matahari sekarang, karena setelah sangkakala pertama maka Allah Ta'ala itu menghancurkan matahari, merobek langit, merobek matahari. Idza syamsu kuwirat, matahari dilipat, hancur habis itu. Ya, jadi matahari dihancurkan, bumi dihancurkan, dan Allah Ta'ala ganti dengan zat lain menurut sebagian ulama. Tapi ada matahari di pada mahsyar nanti, dan jaraknya juga diubah, didekatkan sejarak 1 mil. Ya, dan itu panas sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan pada sebagian orang-orang beriman yang memiliki kriteria yang sah untuk diberikan naungan pada mereka. Nah, dan ajaibnya keringat orang yang kena matahari versi pada mahsyar itu adalah refleksi dari dosa-dosa yang dilakukan selama di dunia. Di alam akhirat begitu. Adapun di dunia nggak bisa dikatakan begitu. Berkeringat ente, banyak dosa ente, nggak bisa gitu. Kasihan orang-orang yang lagi olahraga, dosanya banyak dong berarti. Jadi nggak bisa. Tapi kalau di akhirat, seberapa banyak keringat dan ketertenggelaman tubuh di keringat itu, sebegitu juga hukuman Allah SWT terhadap dosa-dosa di dunia. Begitu, sampai ada yang sampai cuping telinganya, sehingga dia hanya bisa bernapas gelagapan kayak gitu. Terus seperti itu ya. Jadi matahari itu makhluk yang besar, yang di dunia ada, di akhirat ada. Kemudian wadduhaha, ad-duha. Makna duha itu apa? Duha itu bisa makna secara konteks, bisa makna secara waktu. Kalau makna secara konteks yaitu irtifa'ud daw' wa kamaluh, terangkatnya sinar dan sempurnanya sinar, itu makna duha secara konteks. Kalau makna duha secara waktu, ini ada 2 makna lagi ya. Duha ya, kita kembali ke makna duha ya. Duha ada makna konteks keadaan dan ada juga makna waktu duha. Duha makna konteks yaitu terangkatnya sinar. Maka maknanya berarti demi matahari dan sinar matahari yang sudah mulai meninggi. Itu maknanya. Ya. Kalau duha makna waktu duha, ini ulama juga mengatakan ada 2 maksud. Maksud pertama, duha di sini maknanya adalah waktu duha. Waktunya ya. Makna kedua,
yaitu siang secara seluruhnya itu duha. Karena duha ini sebenarnya kembali ke maknanya itu terang. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan efek terangnya matahari gitu. Tapi waktu duha itu kapan ya, sebenarnya? Waktu duha itu dimulai dari terangkatnya matahari, syuruk, sampai sekitar 10 atau 15 menit sebelum waktu zuhur. Itu waktu duha. Oleh karena itu, sholat duha itu hanya bisa dilaksanakan di antara waktu itu. Ya, kalau di timer itu biasanya kan ada waktu tulu' asy-syams. Tulu' asy-syams itu terbit matahari. Terbit matahari belum masuk waktu duha. Karena terbitnya matahari itu belum mengeluarkan sinarnya. Baru terbit doang. Baru ketika terangkat baru sinarnya ada, daunya ada, duhanya ada. Maka disebut syuruk. Karena syuruk ya itu artinya menyinari. Itu syuruk. Nah, syuruk bersinar, terangkat matahari ini. Ya. Disitulah mulai waktu duha. Karena mulai ada sinar matahari. Normalnya begitu. Kalau sekarang berarti kisaran jam 6 lewat 5, jam 10 sekitar itu loh. Itu mulai waktu duha. Maka salat syuruk bagi yang menetap di tempat salatnya sejak subuh itu sebenarnya salat duha di awal waktu dengan kriteria khusus, yaitu mendekam di tempat salatnya dari subuh hari. Gitu ya. Tapi waktu duha itu sampai 10 atau 15 menit sebelum zuhur. Nah, waktu zuhur itu kapan? Waktu zuhur adalah ketika matahari agak tergelincir ke arah barat dan bayangan agak mulai ke timur. Itu mulai waktu zuhur. Adapun ketika matahari ngepas di atas kita sehingga tidak ada bayangan benda karena pas banget di atas benda, ini justru waktu terlarangnya sholat. Nggak ada sholat duha saat ini. Yaitu 15 menitan sebelum zuhur. Zuhur kita jam berapa? 11.55 kan? 11.55. Berarti mulai dari 11.40 misalnya. Itu tidak boleh sholat mutlak, sunnah itu. Ya, nggak ada sholat duha ketika itu. Tapi kalau masih jam 11.20, jam 11, itu boleh sholat duha. Gitu. Ya, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya yang mulai terangkat. Nah, duha itu. Baik. Kemudian wal qamari idza talaha, dan demi al-qamar. Al-qamar itu bulan. Ya. Al-qamar itu bulan. Nah, qamar ini lebih ke nurul qamar, yaitu cahaya bulan. Demi bulan, ya al-qamar. Wal qamari idza talaha, dan bulan ketika demi bulan ketika talaha, yaitu ketika talayatlu, yaitu tabi'a. Talayatlu yaitu tabi'a. Dan apa makna di sini untuk wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Bulan mengiringi matahari, maksudnya apa? Setelah matahari nanti malam ada bulan gitu maksudnya. Dari talayatlu arti tabi'a, mengikuti setelahnya, mengiringi setelahnya, itu talayatlu. Talaha itu tala asyams, demi bulan yang mengikuti setelah matahari. Matahari hilang baru diturutin, habis itu bulan. Begitu. Jadi level tala itu artinya tabi'ah. Makanya tilawah itu artinya ittiba' atau tatabbu'. Tilawah itu artinya adalah membaca huruf per huruf, kata per kata, dan seterusnya. Tilawah itu tilawah dari segi makna bahasa. Kan tilawah kan baca. Nah, baca itu kan kata ke kata berikutnya, ke kata berikutnya, itu terus. Jadi turutin setelahnya, menuruti, setelah itu turutin apa lagi, itu namanya membaca, tilawah. Itu makna tilawah pertama ya.
dari segi bahasa. Tapi kalau makna tilawah dari segi syar'i yang lebih luas lagi, yaitu mengamalkan setelah membaca, itu tilawah. Ya, yaitu ya kata Allah Azza wa Jalla, "Yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minun bih." Itu mereka tilawah sebaik-baik, sebenar-benar tilawah. Membaca Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah, mereka adalah orang yang betul beriman. Maksudnya apa sebenarnya tilawah? Yaitu orang yang memperturutkan setelah membaca Al-Quran, itu mengamalkan setelahnya. Itu makna tilawah versi syar'i yang lebih luas lagi. Yaitu memperturutkan setelah membaca Al-Quran, yaitu mengamalkan kandungan dari isi Al-Quran. Itu yang disebut oleh Allah haqqa tilawatih. Adapun orang yang bacaan Al-Quran bagus, Masya Allah, hafalannya banyak, Masya Allah, tetapi dia tidak mengamalkan Al-Quran, maka dia tidak disebut tilawah haqqa tilawatih. Tilawah tilawahnya belum, enggak disebut itu. Dia hanya tilawah dari segi bacaan saja, tapi dari segi pengamalan dia tidak memperturutkan amalan setelah pembacaan. Begitu. Jadi tilawah yang disebut oleh Allah haqqa tilawati, yaitu sebaik-baik, sehak-hak tilawah, itu orang yang memperturutkan amalan setelah membaca. Dan itu butuh ilmu dan pemahaman. Wal qamari idza talaha, yaitu berarti bulan itu datang setelah matahari, baru bulan itu muncul. Kendati pun kadang-kadang di sore hari kayak tadi misalnya, kadang ketika kita ke arah mana gitu, kita ngelihat masih ada bulan di sore hari kadang gitu. Tapi kan itu mungkin bukan official ya bukan gimana mana bulan official gitu. Dia bukan resmi di malam hari. Ya. Umumnya kita dapatkan bulan di malam hari. Jadi kembali ke hukum umum. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wan nahari idza jallaha." Demi siang ketika siang itu jallaha, yaitu bayyanaha wa kashafaha. Demi siang ketika siang itu menampakkan jelas-jelas adanya matahari. Ya, jallaha, tajliyah. Ya, jallaha, tajliyah. Jalla yujalli tajliyatan. Itu izhar, kashf, menampakkan, menzahirkan, itu jallaha. Demi siang ketika siang itu menampakkan matahari itu di langit ya, atau di angkasa. Nah, jalla berarti menampakkan, sebagaimana lafal jaliya, ya jala artinya tampak, zahir. Kalau dalam hukum tajwid misalnya ada kesalahan lahan namanya. Lahan itu kesalahan dalam bacaan, tidak sesuai dengan hukum tajwid. Ada lahan jali, ada lahan khafi namanya. Lahan jali itu kesalahan yang blatant, yang sangat tampak. Seperti huruf ain diganti nga, ini lahan jali namanya. Huruf zai diganti ja, ini juga lahan jali. Lebih parah lagi huruf sad diganti fa, ini makin mungkinan nih orang. Ya. Nah, ini lahan jali. Ada lahan khafi. Kalau lahan khafi yaitu hidden mistake gitu. Lahan atau kesalahan yang tersembunyi, yang tidak begitu ketahuan banget. Ini biasanya di masalah hukum-hukum mad panjang pendek. Ya, hukum-hukum panjang pendek biasanya di situ. Mana yang lebih penting atau mana yang lebih yang harus lebih diantisipasi? Kesalahan yang di salah baca atau di salah panjang pendek? Salah baca, makhraj huruf. Dalam ilmu tajwid itu justru yang lebih dipentingkan, diprioritaskan dari awal adalah makhraj huruf. Ya. Sayangnya di Indonesia ini malah justru kebalikan. Lebih banyak orang tuh banyak konsentrasi di mad-madnya, yaitu panjang pendeknya. Ya. Itu bagus, tetapi makhraj, ke tempat keluar huruf di lisan, di mulut itu harus lebih diprioritaskan.
Ya, mungkin di Indonesia ini banyak yang lebih memprioritaskan panjang pendek karena kemampuan orang-orang untuk itu lebih mungkin. Nah, kita kan orang Indonesia, bukan orang Arab. Jadi kalau untuk menyesuaikan sesuai makhraj yang benar, kadang-kadang sebagian orang Indonesia nggak bisa. Apalagi yang udah tua. Udah susah. Dioperasi juga malah makin mikiran susah. Mau gimana coba? Ya kan? Apa itu bisa nggak giginya diratain dikit Pak? Karena kalau huruf shin Bapak kayak huruf sod jadinya. Coba diketuk sedikit giginya supaya agak masukkan atau gimana? Wah nggak bisa. Atau mungkin kebiasaan tradisional bahasa aslinya, native language-nya gitu, semisal Jawa, Sunda yang nggak bisa ain, Jawa nggak bisa ha, Jawa tuh susah, ha susah. Tapi yang modern kayak gini bisa, karena udah modern. Mungkin kalau bapaknya klasik, ya, kalau Jawa klasik itu susah ha. Orang Jawa kan Hasan aja nggak bisa Hasan. Ha dibaca kha gitu ya, ha dibaca kha, jadi ha dibilang kho enggak, dibilang ha enggak, pertengahan tuh orang Jawa tuh ha Hasan enggak bisa, enggak ya. Misalnya manja bil hasanati, salah, khasa salah, itu mirip kho tapi bukan kho. Nah itu Jawa susah tuh ya. Tapi yang udah klasik udah susah, diajarin susah. Bentuknya udah kayak gitu. Mau dimudahin ya katanya. Kalau mau dimudahin mah saya mendingan kulit aja dah daripada tenggorokan gitu kan kata orangnya. Itu yang udah. Sunda juga nggak bisa, susah. Bagi yang klasik yang udah lama gitu. Didikan lamanya zai, jadi j, jai, gitu. Fa, pa, wah itu susah. Wah itu yang udah dari dulunya dibiarin, kemudian sampai alot, udah tua, walaupun dapat hidayah, tapi bibirnya nggak dapat hidayah. Iya, hatinya doang dapat hidayah, tapi susah, ini susah, dipaksa-paksa susah. Ya, didoain, saya doain Pak supaya bisa huruf fa. Ustaz, doain saya husnul khotimah aja lah gitu katanya, daripada doain saya bisa huruf fa gitu kan. Taib, nah itu. Laya adalah jali. Jali itu lah kesalahan yang sangat tampak, seperti huruf diubah, ya begitu. Nah, wa nahari idza jallaha, demi siang ketika ditampakkannya matahari pada siang hari itu. Tentu ini ada fadilah yang besar, keutamaan yang besar untuk manusia seluruhnya, bahkan untuk binatang. Ada fadilah yang sangat besar. Coba bayangkan Pak, kita yang di negeri Indonesia ini, itu tuh sebenarnya kita negeri yang mu'tadil, yaitu yang siangnya enak, malamnya enak. Sesuai lah gitu. Sesuai, enak gitu. Siangnya ada matahari, malamnya ada bulan, enak gitu. Coba kalau kita misal tinggal di daerah yang dekat Greenland, misal mungkin daerah misal di Swedia, Norwegia, Finlandia, negara Skandinavia lah, dingin. Apalagi di Norwegia, kemudian tinggal di daerah dinginnya, Masya Allah. Itu, saya lupa malamnya yang pendek atau yang panjang, saya lupa. Pokoknya nggak balance kayak di Indonesia. Tergantung musim ya. Kadang ada di Belanda misalnya, jam berapa ya? Pokoknya jam berapa kok kita tuh udah malam tapi di sana masih pagi atau gimana gitu loh. Udah beda lah, beda. Nah itu nanti puasanya itu yang cari fatwa gimana gitu, malamnya pendek gitu, jam 9 baru beduk maghrib, subhanallah, terus jam 3 pagi udah misal saja ya, udah mulai mau terbit matahari misalnya, misal saja walaupun saya nggak tahu itu gimana hukumnya. Nah itu ya, tapi Indonesia Masya Allah terlalu panjang siang nggak enak, terlalu panjang malam juga nggak enak gitu loh. Jadi balance. Paling kita cuma bergeser waktu doang, subuh agak pagian, ya kan? Iya, maghrib agak majuan gitu. Sehingga jam 5.40 udah mau maghrib. Yang kerja mungkin ada perubahan jam pulang gitu nantinya, ya. Atau yang subuh
lebih pagian jam 3.45 udah mau subuh misalnya, itu mungkin benefitnya bisa habis subuh tidur dikit tuh sebelum kerja, ada yang kayak gitu ya enaknya. Tapi kalau subuh jam 4.40, wah ini keteteran juga tuh kata sebagian orang. Ya. Nah perubahan-perubahan ini Masya Allah itu Allah Ta'ala atur. Tapi Indonesia ini disyukuri banget beneran deh. Termasuk yang sangat indah cuacanya, walaupun sekarang kurang jelas juga ini, kadang-kadang tiba-tiba hujan lokasi, tiba-tiba lama nggak hujan dan seterusnya. Itu ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ketika siang hari kita melihat matahari itu betapa nikmatnya kita mendapatkan matahari. Ya, bahkan sinar ultraviolet begitu bagus buat tubuh kita, buat dengan kadar yang cukup ya untuk kulit. Bahkan ketika saya qadarullah waktu kecelakaan 4 bulan lalu, patah tulang 2, itu dokter memerintahkan untuk setelah operasi sering ngejemur atau jemur mungkin 15 menit, 30 menit berjemur di matahari pagi. Gitu. Ternyata itu bisa memperbagus tulang kita gitu loh. Masya Allah. Padahal tulang ini kan dibungkus oleh kulit dan juga ditutup sebagian oleh daging, kemudian juga oleh otot gitu kan. Tapi ternyata sinar ultraviolet bisa menembus ke dalam dan bermanfaat untuk sampai level tulang gitu. Masya Allah. Ya. Betapa indahnya kuasa Allah Azza wa Jalla. Kemudian walaili idza yaghshaha, dan demi malam ketika malam itu yaghshaha, yaitu malam itu yughatti, menutup apa? Menutup matahari. Ya, malam menutup matahari. Ya. Jadi tenggelam itu matahari di maghrib. Maghrib itu maknanya makanul ghurub, yaitu tempat terbenamnya matahari. Atau kalau masyriq maka nusyruq, yaitu tempat meningginya matahari. Jadi masyriq itu east, maghrib itu west, barat itu maghrib, timur itu masyriq. Gitu. Dulu peradaban yang sangat bagus di barat itu di mana Pak? Coba. Peradaban bagus di barat di mana Pak? Di Spanyol, Maghrib, Maroko, di Andalusia. Dan Andalusia itu banyak dahulu ketika orang Islam itu adalah orang-orang yang berasal dari daerah Maroko, Afrika Utara. Ya, menjadi peradaban Andalusia. Ya, yang kemudian qadarullah setelah beratus tahun kemudian diinvasi atau dikuasai oleh orang-orang Romawi, Kristen, Katolik Romawi, sehingga berubah, sekarang total berubah. Ya. Nah, itu daerah Maghrib namanya. Maroko, kalau ada bahasa Arab, Maghrib, nama daerah itu namanya Maghrib, negara Maghrib. Dan Maghrib itu berarti tempat arah apa? Terbenamnya matahari. Nah, kalau masyrik kita orang-orang Eastern, orang-orang Timur, maka masyrik di sini masyrik dan Maghrib, ya gitu. Nah, malam itu menutup matahari sejak maghribnya. Maka maghrib adalah waktu dimulainya malam hari. Ya, subhanallah. Ini udah isya beneran nih Pak. Padahal baru 4 ayat ini, gimana Pak? Apa jangan-jangan karena langsung bahas malam ketika menutupi matahari, maka kajiannya kita tutup berarti sekarang. Ya, azan. Taib al-laili idza yaghshaha, dan malam ketika menutup matahari dan berganti menjadi malam, ya, dari tadi siang jadi malam. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang Allah Subhanahu wa taala jadikan malam ini sebagai libas, penutup, yaitu pakaian. Ya, di surat An-Naba akan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai libas, penutup, pakaian, covering. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang suami istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri itu adalah pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Dari ayat ini bisa diistinbatkan oleh para ulama
bahwa haram hukumnya sepasang suami istri untuk mengadukan hal-hal yang bisa menjadi hasutan bagi orang tua atau mertua, atau membuka aib suaminya, membuka aib istrinya pada pihak lain. Maka ini pelanggaran terhadap kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena di balik libas pakaian itu ada aurat. Di balik libas, di balik covering itu ada hal-hal yang tidak semestinya ditampakkan. Dan ada hal yang secara natural itu harus tersembunyi. Begitu juga dengan malam hari. Allah jadikan malam hari sebagai libas. Ya, malam hari sebagai libas, yaitu sebagai wajalna laila libas, sebagai pakaian yang mengcoveri kalian, menutupi kalian, dan atau menutupi keumuman keumuman atau bagian dari bumi yang tidak ada secercah cahaya sinar matahari. Dan kalau kita perhatikan Allah Ta'ala ternyata menciptakan di balik rahasia-rahasia malam itu binatang-binatang nokturnal yang berbahaya. Binatang nokturnal yang berbahaya, baik itu ular atau kalajengking atau binatang lain yang hanya keluar di malam hari. Itu dari segi makhluk hidup yang bisa kita lihat. Begitu juga Nabi SAW menganjurkan, bahkan memerintahkan, ketika sudah waktu sandekala, tutup pintu, baca bismillah, tutup jendela, baca bismillah, tutup wadah makanan atau minuman, baca bismillah. Suruh anak-anak masuk ke dalam rumah, karena di waktu tersebut, di waktu maghrib ini, waktu maghrib itu keluarnya syaitan, dan itu tidak bisa kita lihat. Mulai keluar syaitan itu mulai waktu malam, di situ syaitan keluar. Justru di waktu isya ini, setelah isya, maka boleh anak-anak keluar. Iya, gitu, boleh anak-anak keluar. Tapi kalau di waktu maghrib tutup, jangan kepada keluar, kecuali kalau emang mau sholat maghrib berjamaah silakan, karena Allah jaga insyaallah. Tapi kalau untuk main-main di luar, coba dulu kalau kita mungkin dengar kisah-kisah di gondol wewe dulu, anak-anak di gondol, rata-rata di gondol dengar wewe kan anak-anak rata-rata, yang udah bangkotan nggak mau, wewe juga malas juga, ngapain. Karena anak-anak yang masih polos, nggak ngerti apa-apa, ya. Kalau kita ngeliat di Instagram atau di mana, itu banyak orang bilang, kata orang tua zaman dulu, maghrib tuh anak-anak jangan keluyuran. Bukan kata orang tua zaman dulu, ada yang lebih tua, Rasulullah yang bilang. Rasul ini kata Rasulullah sebenarnya. Nah, orang kita mungkin nggak tahu kok ini ada hadisnya. Dikira ini hanyalah petua orang tua, petua nenek moyang. Enggak, ini dari Rasulullah SAW. Anak-anak jangan dibuat keluar tanpa udzur syar'i, tanpa amal soleh, jangan dibuat keluar pas waktu maghrib. Kenyataannya maghrib banyak yang disuruh keluar atau dibiarin di luar, di perumahan. Enggak apa-apa kok, aman, ada satpam. Ya, tapi ini perintah Rasulullah SAW. Ya, itu nanti ada anak di masa itu kan, di momentum sandekala itu syaitan mulai mereka keluar di tempatnya, mencari apa? Mencari tempat tinggal. Maka diikutinlah ini anak, kemudian masuk rumah tanpa salam. Akhirnya syaitan juga ikut masuk. Gitu. Kronologinya seperti itu. Ya, kalau nggak percaya antum coba Pak. Ya, anak-anak antum taruh di luar maghrib termasukin. Ya gitu. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Jadi ada makhluk-makhluk yang tidak baik di malam hari itu. Ya, yang mereka tersembunyi. Dan kita harus waspada dengan itu. Ya, gitu. Kemudian walaili idza yaghsha, kemudian was-sama'i wa ma banaha. Demi langit dan bangunannya. Demi langit dan bangunannya. Was-sama'i wa ma banaha. Di sini kata Allah was-sama'i wa ma banaha, demi langit serta pembangunannya yang menakjubkan. Di sini kata sebagian ulama wa ma banaha, di sini mulai ada perubahan. Ada perubahan. Apa perubahannya? Kalau ayat 2, 3, 4 itu pakai idza.
wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Baik matahari, bulan, siang, malam itu kaitannya dengan peredaran waktu itu sangat ketat. Ya, semua kaitan dengan time. Tapi ketika udah mulai sama dan al-ard, ini kaitannya bukan dengan waktu lagi, tapi dengan place, dengan tempat. Ya, kalau tadi 4 ayat pertama itu sebenarnya kaitannya dengan waktu. Ada yang matahari kan menunjukkan waktu, ada yang bulan menunjukkan waktu. Siang, malam, waktu semua ini. Makanya idza, ketika kan waktu. Tapi ketika was sama wal ard, nah ini mulai apa? Yaitu place, tempat. As-sama, langit itu tempat. Al-ard, bumi, tempat. Maka ada perbedaan, bukan pakai idza lagi, bukan pakai ketika, tapi was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Nah, kemudian nanti wa nafsi wa ma sawaha. Dari tempat, langit tempat, bumi tempat. Langsung Allah Subhanahu wa taala mengingatkan apa? Nafs. Kita nih jiwa langsung. Jadi waktu syams, waktu qamar, waktu nahar, waktu lail, 4 ayat pertama. Tempat langit, tempat bumi, tiba-tiba langsung menjurus wa nafsi wa ma sawaha. Ya. Gitu. Was sama'i wa ma banaha, demi langit serta apa yang Allah taala bangun dengan langit itu. Jadi ha di was sama, di sini ha kembali ke as-sama, bukan kembali ke as-syams. Ha diterahirkan, ini kan ayat 1 sampai banyak, ini kan akhirannya tuh rata-rata ha. Coba 1 sampai 15 kalau kita perhatikan surah asy-syams semua akhirannya ha. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. 4 ayat pertama ini haknya itu semua kembali ke mana? Ke asy-syams. Asy-syams, bukan hu tapi ha, karena ini muannats, feminin. Nah, adapun mulai dari was-sama'i wa ma banaha, maka di sini kembali ke kata pertama dari ayat itu. As-sama, was-sama'i wa ma banaha. Demi langit dan apa yang Allah Subhanahu wa taala bangunnya, yaitu langit itu. Wal ardi wa ma tahaha. Demi bumi dan apa yang Allah hamparkan bumi itu, balik ke bumi itu. Enggak balik ke matahari lagi udah. Pokoknya ayat 5 temanya bukan matahari lagi. Temanya udah masing-masing ayat. Ayat kelima temanya langit. Ayat ke-6 temanya bumi. Ayat ke-7 temanya nyawa. 8 masih nyawa. 9 masih nyawa. 10 masih nyawa. Tuh lihat. Jadi susunnya berapa? Kalau kita pikir-pikir 4, 2, 4. Iya, 4 benar. 2, 4 berapa tuh? 10. Coba nih gini. Ini bukan kita menghitung bilangan rumus-rumus, enggak. Ada keajaiban di sini. Wasyamsi wadduhaha, temanya apa? Matahari. Kemudian wal qamari idza talaha, masih tentang matahari. Karena bulan menurutin matahari. Kemudian wan nahari idza jallaha, yaitu siang yang menzahirkan matahari. Yang keempat, wal laili idza yaghshaha, malam menutupi matahari. Ini 4 ayat pertama itu sebenarnya tentang matahari semua. Penyebutan qamar, nahar, lail itu semua dikaitkan dengan matahari semua. Oke. Ayat 5 dan 6 ini masing-masing independen. Was sama wa ma banaha, langit dan bangunannya, wal ardi wa mataha, bumi dan hamparannya. Ini dah sendiri 5 dan 6 ini. 2 ini tema sendiri nih. Langit sendiri, bumi sendiri, ya. Baru kemudian 7, 8, 9, 10. Gimana tuh? Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa serta penyempurnaan penciptaan terhadap jiwa ini. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan kepada jiwa ini jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Ayat 10 terakhir,
Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa itu. Ya, 4 dari ayat ke 7, 8, 9, 10 tentang jiwa. Anda gitu. Kita. Jiwa di sini maksudnya jiwa kita manusia nih. Matahari 4. Langit, bumi, antum, kita nih. Fokus di sini. Jadi setelah kita itu memperhatikan semesta alam, matahari dengan segala yang berkaitan dengannya, kemudian tempat yang berupa langit begitu megahnya, kemudian bumi yang begitu terhamparnya, dari yang luas ini langsung tiba-tiba kayak kita langsung ke kita. Terus saya ngapain? Lihat diri kita. Dan ditemakan di ini 4 ayat. Gitu loh. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaan. Lihat dirimu. Berarti ini kita masih disuruh lihat fisik. Lihat wa nafsi wa ma sawwaha, penyempurnaan ciptaan diri kita nih. Ya. Ini baru fisik. Kemudian di ayat ke-8 kita diperintahkan untuk mengingat bahwasanya Anda tuh diberi ilham wahai jiwa manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ajarkan, Allah ilhamkan kepada jiwa ini mana jalan kejahatan, mana jalan ketakwaan, dikasih tahu. Ilmu, ini ilmu, pengetahuan, ya. Lihat tubuhmu. Jangan orang cuma mikirin tubuhnya doang, tapi pengetahuan juga ada dong. Nah, jangan orang tuh cuma punya pengetahuan doang, ilmu banyak. Tapi lihat ayat 9-10. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Jadi kalau punya ilmu, kita harus membersihkan jiwa kita. Jangan punya ilmu banyak doang, tapi harus bersih hati. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Percuma antum punya ilmu tapi kotor jiwa antum, bahaya ini gitu. Niatannya kotor. Begitu jemaah sekalian, ya. Insyaallah jelas ya, insyaallah taala. Mungkin kita cukup sampai sini karena tadi sudah waktu yang qomat. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.